Tapi kalau kita nggak salah, maka kita nggak akan pernah belajar. Terus kita pacaran tau, misal kita pacaran, terus puasa kita tuh ada pahalanya nggak, dapet apa enggak gitu. Siangnya tuh kita posisi lagi tidur, nah bangun-bangun kita tuh junub, itu gimana? Pertanyaannya. Oh, laki-laki. Makanya itu. Nggak boleh lah. Mungkin dia namanya Sarno. Apa itu? Sarape keno. Baik teman-teman, sekarang kita ganti peserta, ganti Genzi ya. Kemarin Alkeanu, sekarang Sena ya. Saya manggil beberapa anak ya, yang saya rasa mereka kadang cukup kritis, kelihatan kritis ya. Jadi biar kita mengulik apa sih yang mereka pikirkan ya, apa yang mereka mau pertanyakan. Karena saya rasa banyak di antara Genzi ini sebenarnya bukan kurang iman atau bukan kurang agama, cuma mereka kadang masih mempertanyakan rasionalitas alias manfaat kita ngaji itu apa gitu kan. Atau paling enggak mereka masih bertanya realnya apa atau bukti realitanya bagaimana. Jadi kadang mereka masih susah untuk menangkap berkah itu apa. Kemudian ya itulah semacam itu ya. Jadi mari kita ulik lagi dengan pertanyaan. Kita berangkat dari pertanyaan. Oke. Monggo. Muhammad Senasani. Tuh, malu ya. Kok malu? Enggak sama malu ya. Ini teman kita ini ya, yang di depan teman kita. Ya Keanu ya, kameranya. Itu mau tanya kan apa ya? Saya tuh kalau misalnya tiap ngaji tuh sering kayak kurang pede gitu kan. Oke. Nah itu. Ngaji kurang pede. Ngajinya yang bagaimana? Ini kayak saya kerasin tuh, saya masih kayak kurang pede, takut salah apa benar gitu. Oh iya. Oke. Pantesan kemarin pas tadarus kok. Tadi malam tuh kemarin ya? Kemarin lah. Yang usah tanya itu. Tadi malam tuh barusan. Kemarin. Tadi malam itu Ya. Tadi malam. Oh iya. Kadang ya di sini ada poin plusnya sih, kita kadang ada rasa malu itu. Tapi nek kita malu terus, ya nanti yang akan percaya diri itu ialah orang-orang yang ngajinya kurang bener. Ya kan? Ya. Kalau orang yang pinter, dia sudah pernah mondok ya, memang nggak ada orang yang sudah bener-bener pinter alias bener-bener cukup. Tapi nek dia nggak mulai nampak, nanti khawatirnya yang nampak, yang bicara, yang percaya diri itu orang-orang yang nggak bener. Dan makanya perlu andil santri itu di sini. Mereka mungkin harus membuat web atau semacam konten kayak gini yang mereka speak up tentang kebenaran. Gitu, mungkin agak keluar konteks. Tapi kita memang harus mulai dari situ ya. Jadi ta'zim atau kemudian kok ta'zim toh kita tawadhu itu mungkin relate atau relevannya itu mungkin beberapa tahun dulu lah. Tapi kalau hari ini saya rasa kita perlu sekarang mulai percaya diri dengan apa yang kita punyai, kita miliki. Oke, sekali lagi memang nggak ada orang yang benar-benar pinter terus kita sempurna terus itu enggak, tapi kita memang harus mulai menampakkan. Sama dulu saya orangnya ya paling enggak suka merasa saya nggak bisa, masih banyak orang yang lebih baik atau mungkin lebih pintar. Saya nggak tahu mereka akan lebih pintar ketimbang saya. Tapi ketika kita diberi kesempatan atau kita ada momentum yang di situ kita tepat untuk melakukan hal tersebut, maka apa salahnya? Contoh dulu atau mungkin saat inilah ya, kita momen Ramadan tadarus, saatnya semuanya mengeraskan bacaan saat membaca Al-Quran, saat menghatamkan Wadaiwan Juz. Itu nggak apa-apa kita keraskan. Seandainya salah, justru bagus, nggak apa-apa. Karena dengan salah itu kan harusnya kita kan sedang belajar. Maka orang yang paham itu tentu nggak akan menjudge dirimu, nggak akan menghakimi dirimu. Dia akan justru akan mengingatkan, Sena ini ada yang kurang tepat di sini. Coba dibaca ulang. Barangkali kamu merasakan atau sadar itu salah, akhirnya kamu menemukan kesalahanmu sendiri sehingga kamu bisa memperbaiki tanpa harus meminta orang lain untuk membenarkan. Kayak gitu. Tapi kalau kayak tadi kan atau kita malam ini kan semua orang fokus dengan diri sendiri, sibuk. Nah, jadi ya nggak perlu terlalu khawatir lah ya. Apalagi dirimu pernah mondok, saya rasa nggak harus apa ya, kita harus sedikit menunjukkan
Bukan untuk riak ya, bukan untuk kita sombong atau cari nama segala apa, enggak. Karena saya melihat dirimu itu di hal yang lain, kamu suka ekspresif. Jadi saya kok kamu diem, kok dilirikan. Saya merasa kurang pas di situ. Nah ini, karena ada ketidakseimbangan. Kamu di hal lain kamu ekspresif, orangnya mood, tapi kok di ini kamu nggak menampakkan itu bagaimana? Nah itu, saya nggak akan terlalu mungkin Fahri atau siapa ya, atau yang lain lah. Itu yang mungkin nggak terlalu ekspresif. Saya nggak akan terlalu, ayo buat dibaca dengan keras gitu. Contoh mungkin Keanu juga. Tapi kan dirimu kamu di hal lain, kamu di depan kamera konten atau hal lain lah. Kamu saya rasa cukup bisa membuat mood saya naik ya di antara karena dirimu gitu loh. Nah, tapi kenapa di hal itu kamu kok malah gitu? Nah, maka saya rasa perlu keseimbangan, perlu wazan. Nah, karena menunjukkan itu saya rasa nggak selamanya buruk. Ada kalanya kita harus menunjukkan, kalau kita salah nggak masalah. Kalau saya kok nggak berani mulai kan tentu apa namanya? Saya nggak berani imam sampai sekarang loh. Bahkan termasuk cara saya menghafal sebuah ayat ya, yang saya rasa itu ayatnya bagus untuk saya renungi atau motivasi ayatnya itu apa, terjemahnya itu bagus. Itu saya itu memang mencoba hafalin dulu, nanti mencoba memberanikan diri untuk imam dengan menggunakan ayat itu. Kalau salah nggak apa-apa, karena dengan salah itu nanti saya, oh iya memang berarti saya belum mungkin, saya harus lebih serius lagi dalam menghafal ayat tersebut. Gitu. Nah kita nggak merasakan seperti itu atau kita nggak menunjukkan, kita nggak akan pernah salah. Ayo, ketika kita nggak pernah salah, kita nggak akan pernah belajar dari kesalahannya. Nah, ya gampangnya lah kita naik motor lah, jatuh. Setelah jatuh kan kita jadi tahu, oh iya harusnya tadi nggak seperti ini. Kalau pas medan seperti ini kita harusnya seperti ini. Kopling dulu atau rem dulu ya, terserah sesuai pengalaman yang kamu yakini. Gitu. Ya, ada dua pelajaran. Pertama, kita mencoba untuk percaya diri, menunjukkan. Karena kalau tidak seperti ini, barangkali orang lain yang mungkin belum pernah belajar atau belajar ini nggak benar, mereka yang akan tampil, yang akan mengisi ini, jangan sampai. Kedua, kalau kita nggak menunjukkan, tentu kita biasa jadi nggak salah. Tapi kalau kita nggak salah, maka kita nggak akan pernah belajar. Ada kemarin bukan motivasi sih. Ini muncul dari brand Nokia. Nokia kenapa itu tiba-tiba redup? Nah, saya tahu dari ini cukup viral ya beberapa tahun kemarin. Nokia itu kalah saing karena hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Mungkin. Jadi apa? Tidak melakukan kesalahan adalah kesalahan. Oke, mungkin kita nggak pernah salah, tapi nanti kita redup. Kita nggak akan dikenang namanya. Tapi kalau kemudian contoh mungkin Apple pernah melakukan kesalahan, terus apa brand Xiaomi atau apapun yang lain, Nokia kan mereka mau untuk terus ini, bahkan mungkin mereka salah apa dalam hal apa, akhirnya dia bangkrut, tapi kan naik lagi. Tapi Nokia yang nggak pernah salah malah justru redup. Nah, nanti bisa di searching terkait Nokia itu beberapa tahun belakangan kemarin itu viral itu. Sampai saya masih ingat sekarang, tidak melakukan kesalahan adalah kesalahan. Memang serba salah manusia itu. Yang paling penting ialah kita harus terus belajar. Salah jangan takut, karena memang kita tempatnya salah. Tapi justru yang baik itu ialah yang mau belajar dari kesalahan. Ingat ya di pertemuan kemarin yang awal di aula itu, kesalahan itu ialah yang pertama kali. Yang kedua kali namanya Lupa. Kesalahan itu yang pertama kali. Kalau kedua kali lagi ya, yang kedua kita lakukan lagi namanya Biasa. pilihan. Oh, gitu. Kesalahan itu yang pertama kali. Yang kedua itu kok kita masih melakukan hal yang sama, itu namanya pilihan. Tapi itu pilihan kita. Saya mau tanya lagi, Dan. Oke, boleh. Tadi terjawab belum yang tadi? Sudah. Tersadarkan ya? Ya. Oke. Saya harap besok kamu bisa mengimbangi ya. Mood di baca Quran juga loh. Tadi ya kamu bisa lebih dikeraskan gitu. Ya, beda aja. Sip.
Saya mau tanya tapi di luar materi. Ayo di luar aja, di luar. Ya, memang kita lagi ngaji, wong ini materinya memang random kok. Ya. Saya tuh masih bingung, kan bulan puasa kita nggak boleh pacaran tuh. Iya. Nah, terus kita pacaran tuh. Misal kita pacaran, terus puasa kita tuh ada pahalanya nggak? Dapat apa enggak gitu? Oke, kamu kenapa ya, Kiano? Kok gini? Oke, nggak apa, bagus. Jadi sebenarnya yang harus digarisbawahi di sini tuh aktivitasnya. Nah, terkait pacaran itu kan saya rasa lebih enak difahami, kamu ada hubungan aja kan? Ya. Ada hubungan tuh, ya monggo. Cuma aktivitasnya di sini, monggo itu dalam arti saya nggak mendukung loh kemarin ya, saya nggak mendukung. Cuma kita yang perlu kita perhatikan di sini aktivitasnya. Kamu ngapain aja sama orang itu? Facaro ya tafacaru facaran itu ya. Tapi yang penting aktivitasnya. Kalau ya aktivitasnya di situ kok di dalamnya kamu seharusnya tidak lakukan, alias yang diperbolehkan melakukan itu ialah selayaknya saudara atau kamu mungkin sudah nikah lah, itu kan nggak masalah. Tapi kan ada batas tertentu tuh, kalau memang sudah menikah akhirnya dilakukan di siang hari di dalam Ramadan, itu kan ada batas tertentu. Cuma kalau kalian masih pacaran ya belum halal, terus kita lihat lagi aktivitasnya. Nah, di situ kok mungkin kamu, mohon maaf, VC, kan kamu melihat dia, terus kamu ya lalai sama Gusti Allah tuh pastilah. Cuma mau jadi kayak wah, lihat dirinya padahal itu bukan mahram, gini-gini ya, selagi yang dilihat muka mungkin dosanya nggak terlalu banyak lah. Tapi kan di sini kamu melakukan sebuah hal yang di situ belum untuk pantas atau belum seharusnya kamu lakukan ya. Jadi saya rasa ini lebih di atas melakukan game, lebih di atas kamu menghabiskan waktu karena game. Ini nggak hanya sia-sia kalian, ini bahkan mengarah ke dosa. Oke, kan larangannya tuh bukan berzinanya, tapi pintu untuk masuk neraka. Bukan masuk neraka. Jangan terlalu jauh dulu. Pintu untuk berzinanya, kan kalimatnya adalah wala taqrabu zina, bukan wala zina. Janganlah kamu zina. Kalimatnya bukan janganlah kamu zina, enggak, tapi dan janganlah kamu dekati zina. Artinya aktivitas yang itu mendekati zina itu yang dilarang. Apalagi zinanya gitu loh. Proses untuk kamu ke sana atau pintu-pintu yang menyebabkan kamu ke arah zina itu yang dilarang. Itu masuk saat itu. Apalagi dilakukan pas puasa. Ya ibarat kamu ambil air pakai sebuah wadah sambil ditusuk. Mungkin nggak langsung habis, tapi kan nanti kadarnya sampai maghrib tuh mulai perlahan hilang. Jadi puasa tuh seperti itu. Karena esensinya itu kan saya rasa umur kita, seumuran kita ya menahan dari lapar, dahaga itu mudah, biasa. Tapi yang jelas itu, yang penting itu bagaimana penglihatan kita puasa, pendengaran kita puasa, lisan kita puasa. Itu yang penting. Katakanlah nih, kalau mending-mendingan kamu tahan, lakukan itu pas malam harinya gitu loh. Tapi ada tantangan lagi, khawatirnya kalau itu malam Lailatul Qadar, ya kan? Serba salah. Kayak kita lihat ya, memang mungkin Rasulullah menganjurkan cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Ganjil. Tapi kan kita juga nggak tahu jelas, ya itu memang hadisnya seperti itu. Tapi kan banyak ulama juga mengatakan bahkan potensi Lailatul Qadar itu juga bisa terjadi sejak malam 1. Apalagi hari ini ada perbedaan toh. Kita sekarang malam ganjil, tapi milik saudara kita Nahdlatul Ulama malam genap. Kayak barangkali ya sekarang kita mungkin merasa Lailatul Qadar, besok kita kan malam genap. Mungkin kamu mau balas dendam, hari ini malam genap, insya Allah enggak malam Lailatul Qadar. Barangkali malam Lailatul Qadarnya milik mereka, malam ganjil pun itu jatuh di hari itu, malam itu. Kamu kena itu juga. Nah, makanya sebenarnya kita melakukan hal-hal yang mengarah ke maksiat itu tetap nggak ada pintunya. Kalau kita mikir terus, wah serba salah pokoknya nggak ada peluang ke sana. Jadi ya paling enggak ya dikurangi cacatnya gimana, ya dikurangi. Karena saya rasa memang
perlu pendekatan sendiri, atau mungkin kita perlu alasan sendirilah. Mungkin kamu masih mencari. Sebenarnya nggak apa ya. Ya kemarin saya mengatakan kan saya nggak terlalu ngurus banget lah. Tapi bukan berarti mendukung. Yang nanti kamu tahu sendiri. Baiknya bagaimana, solusinya bagaimana. Itu. Selagi itu nggak dibawa ke pondok ya, saya nggak akan mempermasalahkan. Ya. Nah, saya sama ada satu lagi Dan. Ya, enggak. Itu apa? Kan kalau semisal ya Dan, kita tuh rasain puasa, Menyelesaikan puasa. masih puasa gitu loh Masih siang. puasa. Nah, siangnya tuh kita posisi lagi tidur. Nah, bangun-bangun kita tuh junub. Itu gimana Dan? Batal apa enggak? Masya Allah, ini fikih ya, nggak apa-apa. Harusnya kita kaji sebelum Ramadan, tapi nggak masalah. Simple ya. Kalau itu tidak disengaja, maka teruskan puasanya. Tapi tetap mandi. Mandi? Ya. Jadi ketika kita, entah nanti kita keluarnya karena mimpi, atau tiba-tiba keluar, yang penting dengan catatan tidak disengaja, tetap sah puasanya. Itu khusus ya cowok cewek. Kalau mimpi basah, yang nggak boleh itu yang disengaja, itu nanti puasanya batal plus dapat dosa. Tapi kalau keluar had kan beda toh. Tapi kamu setuju nggak dengan orang muslim dia itu membatalkan puasa karena haid? Enggak. Kenapa? Soalnya kan kewajiban gitu Dan. Ini nggak fokus nih, saya tanya ya. Ketika ada seorang muslim dia membatalkan puasa atau dia nggak berpuasa dengan alasan haid, kamu membenarkan orang itu enggak? Membenarkan Dan. Kok bisa? Ya. Kan kalau haid kan sakit tuh Dan. Ya haid sakit terus. Terus kalau paksain puasa tuh kasihan gitu. Kok kasihan? Haid itu memang membatalkan puasa dan tidak diperbolehkan ketika orang itu haid. Cuma kan ini seorang muslim loh pertanyaannya. Oh, laki-laki. Makanya itu. Enggak boleh Dan. Laki-laki kok. Kecuali saya tadi bilangnya muslimah. Nanti berarti nggak apa-apa, dibenarkan, memang harusnya seperti itu, fikirnya seperti itu. Tapi nggak muslim kan nggak mungkin, jadi jangan dipercayai. Saya lagi head padahal dia muslim, jangan dipercayai. Kamu harus berpuasa. Gangguan Dan. Gangguan ya, bertanya ya. Mungkin dia namanya Sarno. Apa itu? Sarape keno. Oke. Gitu ya. Jangan disengaja, yang penting ya. Ya. Sip. Udah itu? Udah. Ya, sahabat teman-teman, yuk. Halo guys. Sahabat teman-teman, kasih penutup. Kasih penutup. Ya, apa terserah dulu. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya dengan Ustadz Hali. Udah ya udah. Sip. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ya, tidak jelas tapi bagus. Oke. Ya udah. Sip.